Jelas Ustazah, Jelas suara Ana? Jelas jelas. Ustazah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga sampai akhir suara Ana tidak ada gangguan, bisa jelas terdengar. Nah, eh, sambil menunggu teman-teman yang lain, eh, kita bersepuluh dulu sementara ini. Sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain, kita buka dulu sambil memurojaah pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan bagi kita semua untuk bisa beristiqomah melanjutkan pelajaran kita, mempelajari salah satu ilmu alat untuk lebih memahami Al-Qur'an. Kitabullah, pedoman petunjuk kebahagiaan kita sebagai umat Islam. Nah, semangat teman-teman, tetap semangat. Insya Allah Ustazah. Ustazah, Sehat semuanya. Alhamdulillah Ustazah sehat. Alhamdulillah ya khair. Semoga yang teman-temannya masih diuji dengan sakit, semoga Allah segera beri kesehatan dan kesembuhan seperti sedia kala. Dan untuk Uhtir ini kami sampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga neneknya diterima amal solihnya, diberi kelapangan dan keteguhan di alam barzah. Karena sesungguhnya setiap sesuatunya itu liajalin musamma dengan waktu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan carilah pahala di dalamnya. Nah, teman-teman semua, kita sekarang sudah memasuki pelajaran keberapa? 6. Sudah ke-6 kah? 6 apa Belum. masih 5? 5 masuk. Masih 5 ya, masih 5. Nah, kita murojaah sedikit dari mereview sedikit pelajaran dari yang Ad-Darsul Awal. Dari Ad-Darsul Awal kita mempelajari salah satu dari isim ma'rifah. Isim ma'rifah ada berapa? Ma'rifah 7. 7. Yang pertama dilekati atau didahului dengan Dengan al. Yang kedua isim domir. domir. Ketiga Isim isyarah. isim isyarah. Keempat Isim mausul. isim mausul. Kelima Isim alam. isim Alam. alam. Keenam Munada. munada. Ketujuh Idhofah. idhofat. Idhofah. Dan ini dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang kelima ini kita sudah mempelajari isim-isim makrifah yang pertama. Dari Ad-Darsul Awal kita sudah mempelajari isim isyarah. Ya, pelajaran pertama dan kedua isim isyarah, yaitu hadza dan zalika. Baru hadza dan dalika. Nanti ada isim-isim isyarah yang lainnya. Baru kita pelajari dua dulu. Hadza dan zalika. Nah, kalau ada untuk kata tunjuk dekat dan zalika untuk kata tunjuk Jauh. jauh. Dan keduanya sama-sama digunakan untuk menunjukkan isim muzakkar dan berjumlah isim mufrad. Mufrad. Dan di pelajaran ketiga kita mempelajari isim ma'rifah, yaitu isim yang dilekati dengan al. Ya. Jadi pelajaran ketiga kita mempelajari isim ma'rifah yang dilekati dengan al atau didahului dengan al. Sehingga kita mengetahui kalau sudah menjadi isim apa dilekati al, didahului al, berarti dia sudah menunjukkan isim ma'rifah. Sehingga konsekuensinya dia tidak boleh berakhiran tanwin. Jadi kalau suatu isim sudah diawali dengan al, maka dia tidak boleh berakhiran tanwin. Karena isim yang berakhiran tanwin itu adalah isim apa? Lawan dari isim ma'rifah? Nakiro. Nakiro, masih umum.
Nah, jadi dari pelajaran pertama sampai pelajaran ketiga kita masih bertemu dengan isim marfu. Apa isim marfu? Berakhiran dengan doma. Berakhiran doma. Berakhiran dengan doma atau berakhiran dengan rofa, tanda rofa. Masih ingat ya, rofa itu tanda apa? Doma. Jar Ma. tanda Doma. jar tanda Tanda tanwin. eh Kasro. kasro. Kalau nasab tanda apa? Fathah. Fathah. Nah, kalau jazm tanda Sukun. Jazm sukun. itu adalah tanda-tanda i'rab yang asli. Karena nanti tak ada tanda-tanda i'rab yang cabangnya. Sekarang kita masih mempelajari tanda-tanda i'rab yang asli. Jadi dari pelajaran 1 sampai 3 kita masih bertemu dengan isim marfu, yaitu isim yang berakhiran dengan rofa, dengan dhammah. Baru masuk ke pelajaran Darsul Rabi', pelajaran keempat, kita bertemu dengan isim majrur, yaitu isim yang berakhiran dengan jar. Jadi dari Adarsul Rabi' sampai Adarsul Khamis, kita bertemu dengan isim majrur. Jadi di sini dari pelajaran keempat dan pelajaran kelima, kita bertemu dua macam isim majrur. Yang pertama, isim majrur karena apa? Huruf Bi. Ya, karena huruf jar. Karena huruf jar ya. Huruf jar kemarin kita sudah berkenalan, ada berapa huruf jar? Ada 4. Apa saja? Empat. Fi. Ala. Ila. Min. Ila. Ya. Fi artinya Dari. di dalam apa dari? Di Di dalam. Dalam. Kalau min, Dari. ala. Di atas. Atas. Eh, Ke atas. atas atau bawah? Atas. Ila. Ke. Ke. Jadi kita baru mengenal huruf jar 4 ya. Fi di dalam, ila ke ala atas, min dari. Nah, lalu isim majrur yang kedua disebabkan karena apa? Para huruf idhofah. Karena idhofah ya. Karena mudhof ilai, karena dia sebagai mudhof ilai. Karena dia sebagai mudhof ilai. Karena dia disandarkan dengan kata yang sebelumnya. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita coba tetap memurojaah kosakata kita. Coba. Ummu Habibah al-awwal. Bisa Ummu Habibah? Nah, insyaallah Ustazah. Kondisinya. Baik. Coba. Ini daging dan itu ikan. Hadhihi lahmun. Belum ketemu hadi ini kita. Hada, Masya Allah. Ya, ada. Ini daging dan itu ikan. Lahmun. Bagaimana? Keputus-putus? Ini daging dan itu ya Ustazah. Ya, dan itu ikan. Hadha lahmun wa hadhihi. Wa hadha juga Ustazah. Ya, belum ketemu. Wa hadha samakun. Ya, coba diulangi lagi. Hadha lahmun wa hadha samakun. Buat itu ikan dan itu ikan. Apa Wa itu? hadha. Itu pakai itu. Itu. Wadhalika Ustazah. Ya. Wadhalika samakun. Wadalikal apa wadalikas? Wadhalikas samakun. Samakun. Nah, Sekejap Ustazah, dia ada alif lam. Wadhalika samaku. Zalikalah hadza lahmun wa zalika samakun. Sambil diperhatikan ya. Ustazah, kalau yang ini mesti masukkan alif lam terus Ustazah. Yang mana? Kalau yang zalikal tu masukkan alif lam terus. Maksudnya tidak mesti kan? diguna. Tidak, dia lihat dulu. Kalau tadi kan sebagai khobar. Khobarnya tidak usah ma'rifah, tidak ada alnya.
Oh, Discover tak ada alif lam. Ya, hada lahmun. Lahmun Lahmun. itu kan sebagai khobarnya, dia nakiro. Naam. Makanya bertanwin. Berakhiran tanwin. Ya. Wadzalika samakun. Adzalika samakun. Nah, Tak payah al Ustazah ya? tidak perlu. Nakira. Nakira Ya. semua. Ya. Jadi menggunakan al itu diperhatikan dia isim ma'rifah atau nakiro kedudukannya ya. Kalau tadi kan Ah. sebagai khobar, maka khobarnya nakiro. Nakira semua. Ya, Ustazah. Nah, ahsanti barakallahu fiik Ummu Habibah. Naam. Ini Wafiq lanjut. barakallah. Ummu Abid, Iya, Ustazah. Ummu Abid. Ini bintang dan itu matahari. Hadzan najmun wa dzalika syamsun. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Umata, Ya, Ustazah. Umata. Hmm. Iya, Ustazah. Kuda itu besar dan kucing itu kecil. Al al-khisanu kho Besar, besar, khabirun apa? besar. Apa besar? Kabirun, Ustazah. Ya, al-hisanu. Kabirun Hmm. Dan kucing itu wal wal kitu kecil. eh Kecil. lupa Ustazah apa? Apa teman-teman kecil teman-teman? Sogirun. Sogirun. Bagirun. Coba diulang mata. Al-khisanu kabirun wal kitu sogirun. Wal kitu sagirun. Ah, ahsanti barakallahu fiik. Coba ini. Uti tadi bisa? Coba suaranya terdengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uti tadi. Coba. Ini mulut. Sebentar. Ini punggung. Ini mulut dan ini punggung. Hada afa'u saja. Bagaimana? Ada mulut. Mulut. Hada. Apa mulut? Mulut. Afa'u. Afa'u. Famun. Apa Famun. mulut? Afa'u. Famun. Tanpa al. Karena ini sebagai khobarnya. Fa'u. Fa'u. Famun. Apa ya? Famun. Famun. Famun ya. Famun. Ya, ini mulut, hada famun. Dan ini punggung. Wadalika. Ini tetap ini. Oh, hada famun. Wahada saja. Bagaimana? Pakai wal ya? Nggak pakai al. Wahada. Wahada. Apa punggung? Aduhruf. Ya. Duhruf. Adzuhru apa adzahru? Dohru apa dohrun apa dohrun? Adohrun. Nah, pakai al apa tidak ini? Adohrun. Pakai al apa tidak ini? Adzahru apa dohrun? Doh. Tidak. Ini punggung. Coba susunan ini punggung. Hada. Hada. Duhrun. Zuhrun. Zoknya ini doma atau fathah? Doma. Zohru. Zohrun atau zuhrun? Duhrun. Duhrun. Zuhrun. Duhrun. Kalau zuhrun, zuhur. Waktu sholat zuhur ya. Zohrun. Duhrun. Ya, fathah ya. Iya. Ya. Haza. Coba diulang. Ini mulut dan ini punggung. Hada famun. Hada Wahada. famun. Wahada duhrun.
Zohrun. 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 Balik aja. Apa? Ya, wahada zohrun. Zohrun. Ya, naam. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim Ustazah. Afwan telat Ustazah. Tidak mengapa. Semoga pekan depan bisa hadir lebih awal. Insya Allah Ustazah. Naam. Naam. Nah, teman-teman, untuk PR-nya kemarin kita lanjut langsung ke PR yang kemarin ya di halaman 29 ini ya. Coba di halaman 29 ini. Dari nomor 11 ya. Kita bahas bersama-sama dulu. Wa banu man huwa banu Khalidin. Artinya apa? Dan putranya siapa? Dia putranya Khalid. Jadi sambil Ana tetap mengingatkan bahwasanya kalau untuk mengetahui kedudukan katanya, maka kita harus menerjemahkan dulu. Jadi di sini dan putranya siapa? Wow di sini wow ataf ya atau boleh wow istinaf, boleh wow ataf aja. Mabni atas fathah. Ya, ibnu man. Artinya tadi apa? Putranya siapa? Putranya siapa? Jadi ini berarti susunan idhofah, mudhaf, mudhaf ilai. Ibnu sebagai mudhaf, man sebagai mudhaf ilai. Man ini kan isim istifham. Berarti dia isim mabni. Isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilai. Karena kita sedang membahas isim majrur, isim jar, ya. Maka menduduki apa? Kalau pada isim mabni diberi keterangan menduduki keadaan jar. Ya, sudah bukan lagi membahas isim rofa, isim marfu. Kalau isim marfu kemarin seperti hadza, zalika, kalau sebagai mubtada kan dia mabni, diberi keterangan menduduki keadaan rofa karena dia sebagai mubtada. Sedangkan di sini kita membahas isim majrur. Man di sini sebagai mudhaf ilai. Kalau dijabarkan jadi isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilai. Susunan mudhaf ilai ibnu man menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Huwa, ini huwa yang di kalimat tanya. Huwa ini isim ma'rifah ya. Dari isim domir. Isim domir rofa mun fasil. Mabni atas fathah. Kalau isim domir pasti mabni ya. Mabni atas fathah. Menduduki keadaan rofa. Jadi harus dibedakan. Harus dipahami. Dia menduduki keadaan apa dulu? Nah, kalau kita sudah menduduki memahami, oh dia sebagai mudhaf ilaih, berarti dia jar, harus jar. Kalau dia mabni berarti diberi keterangan menduduki keadaan jar. Kalau huwa, oh huwa ini sebagai mubtada, mubtada yang diakhirkan. Berarti kalau mubtada kan harus rofa. Nah, sedangkan huwa ini adalah isim mabni, maka harus diberi keterangan menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhir. Ya, jadi huanya ini isim dhamir rofa munfasil mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhir. Jadi biar tidak ada kebingungan, kok ini menduduki keadaan jar, ini menduduki keadaan rofa, kok bisa beda? Ya kita harus memahami dulu dia kedudukannya sebagai apakah. Dia menduduki keadaan yang harus dalam keadaan jar, ataukah dia menduduki kedudukan yang harus dalam keadaan rofa. Kalau mubtada maupun khobar, dia kedudukannya harus rofa. Bukan begitu ya? Jadi kalau mubtada maupun khobar itu terambil dari isim yang mabni, maka harus diberi keterangan menduduki keadaan rofa.
Begitu juga dengan kedudukan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kemarin kan syaratnya dia harus dalam keadaan jar. Berakhiran kasroh. Maka jika mudhaf ilaihnya itu terambil dari isim yang mabni, seperti contoh man ini, maka harus diberi keterangan menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilaih. Begitu ya teman-teman. Coba Ana tanya, masih ingat tentang apa itu isim mabni dan isim mu'rab? Kalau isim mabni apa? Tetap. 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 Apanya yang tetap? Rokatnya. Harokat akhirnya. Akhir. Kalau yang mu'rab apa? Isim yang mu'rab itu? Isim yang Berubah. Isim yang bisa berubah. berubah. Berubah harokat akhirnya bisa berubah jadi dhamma, jadi fathah, jadi kasroh. Ya, alhamdulillah masih mengingat. Jadi untuk nomor 11, untuk di kalimat tanyanya begitu ya kedudukannya. Sebelum ke jawabannya, ada yang ditanyakan? Nomor 11. Ustazah, itu kalau jar, Ustazah, bisa dari isim istifhamnya, Ustazah. Ya, man isim istifham. Kemarin ada beberapa atau satu dua yang masih man ini dikira isim apa huruf jar ya? Min, ya. Itu mina. Ada beberapa. Ada beberapa yang mengira man ini adalah min. Beda kan, beda harokat. Kalau huruf jar itu kan min. Mimnya kasroh. Kalau isim istifham kan man. Mimnya fathah. Nah, hati-hati. Secara penampakan mungkin sama. Mim dan nun. Bersambung tulisannya. Nah, dilihat harokatnya. Man. Nah, di sini dikasih harokat. Supaya bisa mengetahui. Ya, bahwasanya ini adalah isim istifham, bukan huruf jar. Ya, Anda lanjut pada jawabannya. Huwa banu Khalidin. Huwa ini sebagai apa? Huwa ini kan kembali pada huwa di kalimat tanya. Maka dia sebagai mubtada'nya. Isim dhamir rafa munfasil. Mabani atas fathah sebagai mubtada. Jadi kita harus sambil bisa memperkirakan, oh ini jawabannya kembali kepada apa. Nah, itu bisa kita menentukan kedudukannya dalam suatu kalimat. Ibnu Khalidin, putranya Khalid. Berarti ini susunan idhafah. Ibnu mudhaf, Khalidin mudhaf ilai. Lah kalau mudhaf ilainya bentuknya seperti Khalidin, nah tidak perlu diberi keterangan menduduki keadaan jar. Kenapa? Kenapa kok tidak perlu diberi keterangan menduduki keadaan jar? Karena harokat dia sudah. Rokatnya sudah kasroh. Ya, karena isimnya ini sudah terlihat tanda jarnya, yaitu kasroh di akhirnya. Khalidin. Dia bukan isim mabni, dia isim mu'rab. Jadi ibnu Khalidin mudhaf ilai menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Ya, karena kembali kepada apa ini Ibnu Khalidin? Kembali kepada pertanyaan Ibnu Man. Gitu ya. Yang lainnya? Teman-teman, bisa dipahami ya nomor 11? Masya Allah Ustazah. Kalau masih ada yang apa belum terpahami tidak apa, Ana ulang. Yang di bagian manakah yang perlu diulang, dijelaskan? Yang man Ustazah, irobnya gimana? Man. Ibnu man. Man, Ibnu Man. Ibnu tadi sebagai apa? Mudhof. Mudhof. Berarti man ini sebagai Isim istifham. sebagai mudhof ilaihnya ya, isim istifham mabni atas sukun, Kun. terus Ya. menduduki Keadaan rofa. keadaan rofa apa keadaan jar nih? Oh, keadaan jar. Jar. Keadaan jar sebagai Khobar mubtada. Khobar. kedudukan jar sebagai mudhof ilaih dulu. Mudhof Ya.
Kan kita jabarkan satu persatu dulu. Man menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilaih. Baru digabung susunan mudhof ilaih ibnu man menduduki keadaan rofa Rofa. sebagai khobar muqaddam. Nah, itu ya. Jadi ini kalau terdiri dari dua kata, ibnu man. Nah, begini, ini kita jabarkan satu persatu. Ibnu ini sebagai apa? Mudhof. Man ini sebagai mudhof ilai. Karena dia isim mabni, maka kita jabarkan dulu keterangannya. Isim mas istifham, mabni atas sukun, menduduki keadaan jar sebagai mudhof ilai. Susunan mudhof ilai ibnu man menduduki keadaan rofa. Baru digabung ibnu man. Susunan mudhof ilai ibnu man menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Gitu ya. Ustazah. Bisa dilanjut ke nomor 13 dulu, nomor 12 nanti. Nomor 13. Bisa dilanjut nomor 13 ya? Nama Ustazah. Atau ada pertanyaan lagi di nomor 11-nya? Jadi harus kita pahami dulu terjemahannya. Coba nomor 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Artinya putrinya Hamid di sekolah, Putrinya Hamid di sekolah dan putrinya Hamid di kampus. ya dan putrinya Muhammad di kampus. Kampus. Nah, berarti bintu Hamidin ini susunan apa? bintu mudhof Mudhof. Hamidin mudhof ilaih. Ya, bintu mudhof Hamidin mudhof ilai. Berarti susunan mudhof ilai ini sebagai apa? Bintu Hamidin Mubtada. sebagai mubtada. Mubtadanya ini dalam bentuk idhofa tadi ya. Isim ma'rifah tadi kan ada 7 tadi ya, yang salah satunya bentuk idhofa. Nah, bintu Hamidin ini berarti kalau menduduki ke apa sebagai mubtada bagaimana i'rabnya? Coba salah satunya saja. Tafadhol, yang bisa langsung dibuka mic-nya. Maksudnya yang bintu Hamidin itu Ustazah. Ya, bintu Hamidin. Coba i'rabnya bagaimana? Mana Ustazah? Tafadholi. Bintu mudhof Hamidin mudhof ilaih. Susunan mudhof ilaih menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Ahsanti, barakallahu fiik. Terus lanjutkan. Bisa? Fi Fil madrasati, fi. fil madrasati, fi-nya huruf jar, al madrasati isi majrur dengan huruf jar fi dengan tanda kasroh yang nampak jelas di akhirnya. Susunan jar majrur fi fil madrasati menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Ahsanti, barakallahu fiik. Nah, jazakillah khairan untuk Nur Khalifah. Nah, jadi kalau susunannya terdiri dari dua kata, baik seperti bintu Hamidin, fil madrasati. Nah, ini dijabarkan satu persatu dulu. Ya, bintu apa, Hamidin apa, lalu baru digabung. Putrinya Hamid, karena dari sisi terjemahan kan itu satu kesatuan. Putrinya Hamid. Nah, ini sebagai apa dulu? Setelah dijabarkan satu per satu, baru digabungkan. Baru diberi keterangan. Bintu mudhaf, Hamidin mudhaf ilai. Susunan mudhaf ilai, bintu Hamidin menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Dengan fil madrasati. Nah, ini ada dua kata juga. Ada dua kata. Fi huruf jar. Mabni atas sukun. Al madrasati isim majrur karena huruf jar fi. Tanda jarnya dengan kasroh yang nampak jelas di akhirnya. Baru keduanya digabungkan. Fil madrasati, susunan jar majrur fil madrasati menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Jadi harap diingat. Kalau
ada mubtada, maka kita harus cari khobarnya. Nah, sama setelahnya wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Nah, kemarin kan Ana selalu bilang ya, kalau ada huruf atau wawu, ini al wawu harfu atfi, afwan, wawu huruf ataf mabni atas fathah, maka kalimat sebelum huruf wawu ataf dan kalimat setelah yang terletak setelah huruf wawu ataf itu kedudukannya sama. Bintu mudhaf, Muhammadin mudhaf ilai. Susunan mudhaf ilai, bintu Muhammadin menduduki keadaan rafa sebagai mubtada. Fil jami'ati, fi huruf jar, al jami'ati isim majrur karena huruf jar fi. Susunan jar majrur fil jami'ati menduduki keadaan rafa sebagai khobar. Itu ya teman-teman. Ya, Insya Allah semakin mudah dipahami. Gitu ya. ya. Kok ya, yang ya cuma satu nih. Nah, Ustazah. Ustazah. Nah, Ustazah. Ya. Yang lainnya atau yang itu masih terasa apa agak susah bisa ditanyakan, tidak apa-apa. Tidak ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sama. Nomor 14 juga sama. Ismul mudarrisi. Coba siapa yang mau ngirop? Nomor 14. Yang mau menjabarkan. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Namanya guru. Al-mudarrisi ini guru ya. Kan kepala sekolah. Namanya guru laki-laki itu Sa'id. Dan namanya insinyur laki-laki itu Khalid. Coba siapa yang mau menjabarkan kedudukan katanya? Ana Ustazah. Tafadhali. Ismu mudhof. Al-mudarisi mudhof ilai. Susunan mudhof ilai ismu mudarisi enggak menduduki ya Ustaz, sebagai mubtada. Menduduki. Oh, menduduki Ya. keadaan rofa sebagai mubtada. Ya, Gitu, karena Ustaz. karena kan dia kalau mubtada kan harus apa isim rofa, sedangkan ismul mudarrisi itu kan akhirnya tidak kelihatan rofanya ya, tidak kelihatan Oh iya, na'am. domanya. Sa'idun isim ma'rifah dari isim a'lam menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Naam. Begitu saja. Ya. Enggak pakai Wa- menduduki kalau yang Sa'idun ya, langsung isim udah. langsung aja isim marfu menduduki keadaan rofa afwan isim marfu sebagai khobar. Isim ma'rifah marfu dari isim alam sebagai khobar. Wawu atof ismu sebagai mudhof, al-muhandisi sebagai mudhof ilai, susunan mudhof ilai, ismul muhandisi menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Khalidun isim ma'rifah dari isim alam marfu dengan tanda dhamma sebagai khobar. Nah, jadi kalau khobarnya ini isim ma'rifah marfu sebagai khobar gitu aja. Ya. Nah, Santi barakallahu fi Mutara. Barakallah. Selanjutnya siapa yang mau menjabarkan kedudukannya? Nomor 15, Ammut talibi ghaniyun. Pamannya siswa itu kaya. Ada? Coba. Emang lagi nggak apa-apa Ustazah? Apa? Emang lagi nggak apa-apa? Kasih teman kesempatan yang lainnya, Utin Nur Khalifah. Ya? Coba. Uti Rini kasih bisa? Bisa Ustazah. Tafadhali. Apa, Mbak? Al-muttalibu tolibi ghaniyun. Al-mu mudhaf at-talibi mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih al-muttalibi menduduki keadaan rofa sebagai mubtada.
Ya, Ghaniyun sebagai khobar. ya, sebagai khobarnya. Asanti, barakallahu fiik. Utir ini kasih. Sekarang nomor 12-nya coba. Nomor 12. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Ya, di mana masjidnya Rasulnya Allah itu sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat doa yang kemarin di nomor 4 sudah anak jabarkan ya kedudukannya. Aina, di mana? Aina ini sebagai apa coba teman-teman? Sebagai apa? Isim istifham. Isim istifham. Mabni atas Mabni atas fathah. sebagai apa? Sebagai khobar muqaddam. Sebagai khobar muqaddam, sebagai khobar yang didahulukan. Berarti dia aina isim istifham mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Itu ya. Terus masjidu Rasulillahi. Masjidnya Rasul. Nah, ini dulu. Masjidnya Rasul. Masjid ini sebagai apa berarti? Kalau terjemahnya seperti itu. Mudhof. Mudhof. Dia tidak ada alnya di depannya dan tidak berakhiran tanwin. Jadi bisa diketahui. Masjidu tidak al-masjidu juga tidak masjidun. Berarti dia sebagai mudhof. Rasuli sebagai apa ini? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dia berakhiran kasroh, tapi dia tidak ada alnya nih. Kemarin susunan mudhof ilaih kan harus ada al, harus ma'rifah dan berakhiran kasroh. Tapi di sini tidak ada tidak ma'rifah, tidak terlihat ma'rifahnya dengan al, tapi dia terlihat tanda jarnya yaitu kasroh. Rasuli. Kenapa nih? Tapi kok bisa disebut mudhof ilaih? Huruf isim majrur. Enggak deh. Bukan. Karena Rasuli ini mendapatkan dua kedudukan. Coba tadi terjemahnya gimana? Aina di mana? Masjidu Rasulillahi. Di mana masjidnya Rasulnya Allah. Jadi masjidu sudah betul sebagai mudhof. Rasuli ini dia sebagai mudhof ilaih dari masjidu dan dia juga sebagai mudhof dari Allah. Jadi ada dua kedudukan. Rasuli ini sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau kita terjemahkan jabarkan masjidu mudhof, rasuli mudhof ilaih. Rasulillahi berarti rasuli ini dua kali mudhof, Allahi mudhof ilaih. Begitu. Maka dari itu rasuli ini tidak boleh diawali dengan al karena dia sebagai mudhof. Oh, mudhof juga. Ada dua. Ya. Ingat ya, kemarin sudah Anda sampaikan bahwasanya mudhof itu harokat akhirnya kondisional. Ya. Kemarin di tamrin 3 itu ada kita pelajari fi kitabillahi min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Masih ingat pelajaran yang ketiga? Afan, ini mic-nya bisa dimatikan dulu. Mungkin suara anak-anaknya tidak tidak masuk. Ya, masih ingat ya? Di tamrin ketiga di halaman sebelahnya, halaman 28. Yang ini. Ya, yang ini sini. Tamrin 3 ini. Fi kitabillahi min baitil mudarrisi ala maktabil mudiri. Nah, fi kitabi. Kitabi ini kan dia isim majrur. Tapi dia juga sebagai mudhof. Ya, jadi mudhof ini harokat akhirnya itu kondisional.
karena dia pasti punya kedudukan sebelumnya. Kedudukan yang utamanya atau kedudukan awalnya adalah dia sebagai isim majrur dari huruf jar fi. Karena huruf jar fi. Tapi setelahnya dia disandingkan dengan lafdzul jalalah Allah. Maka dia sebagai mudhaf. Dan mudhaf itu boleh berakhiran kasro jar, boleh berakhiran dhamma, rafa, boleh berakhiran fathah, nasab, boleh. Ya. Jadi di sini Jadi aina masjid. Kenapa? kalau yang Allah tu mudaf ilaih ya Ustazah? Ya, Allahi. Mudhaf Allahi. ilaihnya. Jadi masjidu rasuli, masjidu mudhaf, rasuli mudhaf ilaih. Masjidnya rasul. Lalu rasulillahi. Nah, rasul ini disandarkan kepada lafdzul jalalah. Rasulnya Allah. Berarti kan artinya di mana masjidnya rasulnya Allah. Nah, Ya. jadi rasuli ini terkena dua kedudukan. Selain sebagai mudhaf ilaih, awalnya mudhaf ilaih dulu. Karena dia susunan idhofah dari masjidu rasuli. Dia juga susunan sebagai mudhaf. Dia juga sebagai mudhaf dari susunan mudhaf ilaih rasulillahi. Maka dari itu rasuli tidak boleh dilekati al. Tidak boleh masjidur rasulillahi, tidak boleh karena dia sebagai mudhaf juga. Bisa Ustazah, dipahami. kalau yang mubtada muakhirnya yang mana Ustazah? Mubtada muakhirnya. Tadi udah ada yang khabar muqaddam kan? Ya. Susunan ini semua masjidu rasulillahi semuanya ini adalah mubtada muakhirnya. Oh, na'am. Ustazah izin bertanya. Untuk Yeah. yang kan Masjidul Rasulillahi ya Ustazah ya. Berarti Ya. yang Rasuli ini majrur gitu ya Ustazah. Ngikutin yang Masjidu ini ya. Ya. Atau Rasul ini majrurnya karena dia mudhof ilaih sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih kan harus majrur ya, harus jar. Karena dia sebagai mudhof ilaihnya dari masjidu. Berarti bacanya Masjidul Rasulillahi ya Ustazah, bukan Masjidul Ya. Rasulullah. Bukan masjidul Rasulullah karena Rasuli ini mudhof ilaih dari masjidu. Nah, dia Rasuli ini tidak diawali dengan al karena dia juga mudhof dari lafdzul jalalah. Rasulillahi gitu. Ya. Iya, nah Jadi Ustazah. Jadi Rasuli ini diajar karena mudhof ilaih dari masjidu. Dan dia tidak diawali al, tidak ma'rifah karena dia juga sebagai mudhof dari mudhof ilaih Rasulillahi. Kalau masih bingung, bisa ditanyakan. Jadi satu kata bisa menduduki dua kedudukan itu boleh. Kan sama seperti tadi, pintu Hamidun fil madrasati itu kan kedua kedudukan juga. Setelah kita jabarkan satu persatu, lalu kita gabungkan, kan begitu ya? Bintu mudhof Hamidin mudhof ilaih, susunan mudhof ilaih, bintu Hamidin menduduki keadaan rafa sebagai mubtada, kan gitu. Sama sepertinya, sebenarnya seperti itu. Berarti kalau yang nomor 12 ini kita harus tahu artinya dulu ya Ustazah. Maksudnya kalau yang tadi itu kan karena ada huruf jernya makanya belakangnya bisa kasro kayak gitu. Tapi kalau ini kan nggak ada huruf jernya jadi kadang bingung. Iya. Ya, tidak hanya untuk mudhof ilaih sih sebenarnya. Untuk semuanya itu harus kita pahami dulu maknanya. Jadi kita biar tahu, untuk menentukan
kedudukannya. Itu. Seperti kalau pada kita mengatakan ini kitab. Nah, kita sudah tahu ini itu bahasa Arabnya apa? Hada. Oh, kalau hada ini berarti kan dia isim ma'rifah. Isim ma'rifah dia bisa sebagai mubtada. Kita bisa menerjemahkan dulu ya ini kitab, hada kitabun. Nah, kita baru bisa menyusunnya hada kitabun. Kita sudah tahu dia susunannya. Oh, kalau ini hada itu berarti mubtada, kitab kitabun sebagai khobarnya. Jadi semuanya harus kita terjemahkan dulu supaya memudahkan untuk bisa mengetahui kedudukan setiap kata tersebut. Dari aina masjidu Rasulillahi, ini ada yang ditanyakan. Jadi masjidu Rasulillahi ini menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhor. Jadi keterangan dia Ustaz menduduki keadaan rafa sebagai mubtada muakhar juga. Ya. Hmm. Terus doa sallallahu alaihi wasallam ini sama seperti di nomor 4 ya. Sholat ini fi'il madi, Allahu fa'ilnya, alaihi ala huruf jar, hi ini isim majrurnya, wa ini huruf atau salama fi'il madi. Ini tidak Anda bahas karena biar tidak terlalu membingungkan, nanti ikuti dulu saja. Lalu pada jawabannya huwa fil madinatil munawwarati. Huwa ini sebagai mubtada. Huwa ini kembali kepada apa coba? Pada Rasulullah. Kepada apa? Masjid. Masjid Rasulullah. Kepada masjid apa kepada Rasul? Masjidul Rasulillah. Rasul. di Rasuli. Ya. Masjid Rasul. Jadi huwa ini kembali kepada Masjidu Rasulillah. Masjid Rasulullah. Ya. Jadi dia sebagai mubtada. Fil madinati, fi ini apa? Huruf jar. Jar. Al madinati berarti sebagai Jar majrur. isim majrur. Berarti fil madinati ini sebagai apa? Kan Sebagai sudah ada khobar. mubtada. Sebagai Khobar. berarti fil madinati susunan jar majrur menduduki keadaan rafa sebagai khobar. Khobar. Lalu al-munawwarati ini adalah sifatnya dari al-Madinah. Ini Ana skip dulu karena pelajaran sifat ini nanti di Adar Subtasi pelajaran yang ke-9. Jadi disimpan dulu saja. Nanti insya Allah ada penjelasannya sendiri. Ya, dan dia masjidnya Rasul itu ada di Al-Madinatil Munawwarati, kota yang bercahaya. Ya, gitu ya. Untuk nomor 12-nya, kalau masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan. Tafadholna. Karena masih ketinggalan yang kata-katanya Ustazah. Untuk cara i'rab nanti insya Allah bisa dilihat di rekaman. Ya, belum aja ya. Selama yang penting di sini pemahamannya dulu. Pemahamannya dulu. Kita sudah paham dia sebagai apa. Untuk keterangannya nanti bisa di murojaah melalui rekamannya. Itu aja ya. Nah, Ustazah. Yang Ana tekankan Antuna bisa memahami dia sebagai apakah, kedudukannya sebagai apa, gitu ya. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada? Berarti kita lanjut ke nomor 16 ya. Insya Allah ini sama. Coba dibaca dulu. Ini Ana artikan, Ana beri terjemahnya. Coba dibaca ya Arabnya ya. Nomor 16, pintunya masjid terbuka dan pintunya sekolah tertutup. Coba siapa yang bisa baca? Antuna yang membaca Arabnya karena supaya Ana sudah beritahu terjemahnya sambil latihan mengharokatinya. Anu Ustazah. Apa ini? Yang belum ya. Yang belum dulu. Coba Uti Nuraini bisa? Coba. Insyaallah Ustazah. Coba.
Pintunya masjid itu terbuka dan pintunya sekolah itu tertutup. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Ahsanti barakallahu fi. Berarti babu ini coba ditunjukkan ke apa kedudukannya saja Babu mudhof Ya. al-masjid mudhof ilaih Heeh. maftuhun apa khabar ya Ustazah? Khabar. Berarti babul masjid ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Maftuhunnya sebagai Khabar. khabar. Lanjut. Wa. Wa huruf athof. Heeh. Babu sama sebagai mudhof, al-madrasati mudhof ilaih, kedudukannya sebagai mubtada. Mughlaqun sebagai khabar. Mughlaqun sebagai khabar. Ahsanti barakallahu fiik. Cuman mungkin bisa lebih dilengkapi aja kalau susunannya sudah dua, mubtada'nya terdiri dari dua kata, mudhaf mudhaf ilaih, maka diberi keterangan babul masjidi menduduki keadaan rofa sebagai mubtada. Itu aja, ya. Nah, Ustazah. Nah. Lanjut, nomor 17. Ini pamannya Hamid itu fakir. Coba nomor 17. Ana tunjuk aja. Uti Anita. Ana Ustazah. Tafadhali. Pamannya Hamid itu fakir. Pamannya Hamid itu fakir. Sebentar. Sebentar. Ini antara nomor 17 dan 15. Ammu itu juga paman. Kholun itu juga paman. Ammu ini paman dari ayah. Kalau kholun ini paman dari ibu. Itu ya. Jadi penyebutannya beda-beda kalau dalam bahasa Arab. Paman dari ayah dan paman dari ibu. Kalau kholun ini paman dari ibu. Tapi diterjemahkannya ya tetap sama aja. Paman. Pamannya Hamid itu fakir. Tafadhali diharap. Kholun Hamidin fakirun. Kholun apa kholu? Kholun. Kholun Ustazah. Ya, berakhiran tanwin atau tidak ini kholunya? Tanwin Ustazah. Tanwin? Coba kholu ini sebagai apa? Sebagai khobar Ustazah. Sebagai? Khobar muqaddam. Coba artinya tadi pamannya Hamid itu fakir. Kholun Hamidin fakirun. Ya, pamannya Hamid itu fakir. Fakir ini sebagai keterangannya yang menjelaskan dari pamannya Hamid. Kholun itu mudhof ya? Ya, kholu mudhof berarti dia tidak boleh berakhiran tanwin. Kholu Hamidin fakirun. Kholu mudhof Hamidin mudhof Hamidin mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Terus sebagai apa kholu Hamidin ini? Sebagai khobar muqaddam. Kenapa sebagai khobar muqaddam? Karena ini kan sama susunannya seperti yang nomor 15. Am-muttalibi ghaniyun. Berarti kholu Hamidin ini sebagai mubtada Ustazah. Iya, mubtada. Fakirun sebagai khobar. Khobar. Nah, jadi mubtada itu kan kata yang perlu penjelasan. Penjelasnya itu adalah khobarnya. Jadi kalau kholu Hamidin, pamannya Khalid itu, nah, kalau kita cuma bicara seperti itu aja, mengatakan pamannya Hamid itu, kenapa? Butuh penjelas, yaitu fakirun. Nah, fakirun ini penjelasnya. Maka kholu Hamidin adalah sebagai mubtada. Penjelasnya fakirun itu adalah khobarnya. Ya, begitu ya, Uti Anita. Nama Ustazah. Ahsanti barakallahu fi Uti Anita. Barakallah. Nah, sambil diingat-ingat, mubtada itu adalah kata yang butuh penjelasan. Khobar itu adalah yang menjelaskan. Karena khobar dan mubtada ini adalah dua isim yang harus selalu ada.
Ada mubtada, ada khobar. Ada khobar, ada mubtada. Ada yang butuh dijelaskan, ada penjelasnya. Yang butuh dijelaskan itu adalah mubtada, yang menjelaskan itu adalah khobarnya. Nah, selanjutnya nomor 18. Mana panggil? Utialawati Umanisa. Umanisa. Hadiro. Tafadhali. Nomor 18 ini mobilnya Abbas di jalan. Tafadhali diharokati dibaca dan diharokati. Iqra ma'adzabati akhirah. Saya Rotu Abbasi Abbasi apa Abbasin? Abbasin Saya Rotu Abbasin. Fisari'i. Ya. Coba di itu kedudukannya. Kedudukannya. Saya Rotu Mudof Basin Mudof Ilaih. Ya. Susunannya Saya Ratu Abbasin ini sebagai apa? sebagai khobarnya. Mobilnya Abbas. Kenapa mobilnya Abbas? Berarti dia butuh dijelaskan. Suatu yang butuh dijelaskan itu berarti apa? Mubtada apa khobar? Mubtada. Mubtada. Berarti saya Ratu Abbasin ini sebagai mubtada ya. 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 Terus fisari'i Fisari'i. Fi-nya itu fi apa fi? huruf jar ya. Ya, huruf jar. Asyari'i sebagai apanya? Asari'i sebagai Kalau sudah ada huruf jar berarti kata setelahnya sebagai isim apa? isim. Kalau sudah ada huruf jar, maka kata setelah huruf jar tersebut sebagai isim apa? Isim apa? Isim. Putus-putus ya? Ini Ana sendiri yang mendengarnya putus-putus atau Antuna juga mendengar putus-putus? Teman-teman mendengar suara Uti Anissa? Tidak mendengar, Ustazah. Putus-putus. Putus-putus. Coba dibantu Ummu Anissa. Fisari'i. Asyari'i sebagai apa teman-teman? Isim majrur. Isim majrur. Berarti susunan jar majrur ini sebagai apa? Khobar. Khobar. Menduduki keadaan rofa berarti ya sebagai khobar. Nah, semangat Ummu Anissa. Sekarang kita lanjut di halaman 30-nya. Ini nomor 19 ini. Coba. Di sini sudah ada harokatnya ya. Putranya siapa kamu? Gitu ya. Ibnu man anta. Putranya siapa kamu? Saya putranya guru laki-laki itu. Coba Ibnu man. Sama seperti di nomor 11 tadi. Ibnu man. Ini kedudukannya sebagai apa? Coba Ibnu sebagai apa? Ibnu sebagai apa? Mudof. Mudhof. Man sebagai apa? Man ini apa? Man. Mudhofun Ilai. Mudhof ilai. Berarti Ibnu man ini sebagai apa? Kedudukannya susunan mudhof ilai ini? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Anta ini sebagai apa? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kenapa dia jadi mubtada muakhar? Nah, dia kembali ke Isim ma'rifah.
sebagai dari isim domir. Domir. Ya, karena anta ini adalah isim ma'rifah dari isim domir. Nah, berarti anta ini ibnu ini mudhaf, man ini isim istifham mabni atas sukun menduduki keadaan jar sebagai mudhaf ilai. Susunan mudhaf ilai ibnu man menduduki keadaan rofa sebagai khobar muqaddam. Anta isim domir mabni atas fathah, isim domir rofa munfasil mabni atas fathah menduduki keadaan rofa sebagai mubtada muakhir. Lalu jawabannya, ana banul mudarrisi. Saya putranya guru lelaki itu. Guru laki-laki itu. Ana sebagai apa? Tada. Domir. Sebagai apa? Iya, ana domir rofa munfasil. Sebagai apa? Tada. Mubtada. Ibnu Ibnu. Dof. apa? Mudhof. Mudhof. Al mudarrisi Mudhof ilai. ibnul mudarrisi. Susunan mudhaf ilai ini sebagai apa? Khobar. Khobar. Ya, nah, ibnul mudarrisi kembali ke ibnu man tadi ya, jawaban dari ibnu man. Kak, enggak boleh, Kak. Ishrun. Ya. Ke nomor 20. Coba siapa yang mau baca nih? Di mana anjing itu? Dia di bawah apa? Ini mobil. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Siapa yang belum? Ana belum Musaladin. Tafadhali. Ainal kalbu. Ya. Ainal kalbu huwa tahtas sayyarati. Ya, asanti. Ainal kalbu. Aina ini sebagai apa, Aina sebagai isim istifham, Ustazah. Isim istifham. Sebagai apanya ini? Aina. Khobar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Al-kalbunya sebagai? Sebagai mubtada. Ya, mubtada. Lalu huwa ini kembali ke mana ini? Huwa kembali ke al-kalbunya. Kembali ke al-kalbu. Berarti huwa ini sebagai apa? Mubtada. Ya, kalau al-kalbu tadi mubtada muakhir ya. Mubtada muakhir. Huwanya berarti sebagai mubtada. Mubtada. Tahta ini apa ini? Tahta. Mudhof. Mudhof. Ini di Adar Surabi sudah keluar pertama nih. Tahta. Oh, isim apa nih? Di halaman 27 sudah keluar ini. Iya, tahtal maktabi. Apa tahta? Dorof makan ya, Ustazah. Ya, dorof makan. Keterangan tempat. Ya. Ya. Kalau sudah ada dorof, maka asayaroti ini sebagai apa? Udah mulai. Hah? Sebagai apa? Kalau sudah ada dorof, maka isim setelahnya harus sebagai? Sebagai? Kak, jangan, Kak. Mudhof ilai. Mudhof ilai. Iya, mudhof ilai. Jadi kalau sudah ada dorof, keterangan, itu keterangan tempat ini, maka kata setelahnya, isim setelahnya itu menjadi mudhof ilainya. Ilai. Ya. Jadi tahta sayyarati ini sebagai apa? Sebagai khobar. Khobarnya. Nah, jadi kemarin kita kan sudah mempelajari bentuk khobar yang ghairu mufrad. Itu ada dari sibahul jumlah. Sibahul jumlah itu ada dua bentuk. Yang bentuk yang pertama adalah susunan sibahul jumlah. Ada dua bentuk. Ada dua susunan. Yang pertama susunan Ismiyah dan fi'liyah. bukan. Susunan apa coba? Susunan sibul jumlah.
Khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Ya, khobar mufrad itu terdiri dari satu kata. Kalau khobar ghairu mufrad terdiri dari lebih dari bisa dua kata atau lebih. Dan khobar ghairu mufrad ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah bentuknya sibahul jumlah. Sibahul jumlah ini adalah susunan dua kata yang belum memberikan yang belum bermakna kalimat sempurna. Ada dua macam, ada dua susunan. Susunan apa? Jar majrur. Yang kedua adalah Mudhof ilai. ya dhorof dan mudhof ilai. Jadi tahta sayyarati ini bisa jadi khobar. Kenapa? Karena dia adalah khobar ghairu mufrad. Bentuk sibahul jumlah dari susunan dhorof dan mudhof ilai. Gitu ya. Sama kalau yang seperti tadi fil madrasati itu kan juga sibahul jumlah, tapi dari susunan jar majrur. Untuk tahta sayyarati masih bingung atau sudah bisa diterima? Berarti kalau setelah tahta itu dia majrur juga ya? Ya, setelah tahta itu dia harus mudhof ilai. Jadi mudhof ilai mewajibkan dia berakhiran jar, berakhiran kasroh. Ya. Yang lainnya tahta sayyarati yang apa itu bentuk-bentuk khobar ghairu mufrad dan mufrad sudah di murojaah belum? Lupakah atau masih ingat? Yang mana Ustazah? Bentuk khobar mufrad dan ghairu mufrad. Masih ingat apa sudah terlupakan? Kasihan ini khobar ghairu mufradnya kalau dilupakan. Masih ingat Ustazah, insyaallah. Ya, jadi kalau khobar dalam bentuk jar majrur atau dalam bentuk dhorof mudhof ilai itu adalah yang disebut dengan sibahul jumlah. Ya. Sedikit lagi dari sini ada yang tanyakan atau mau dilanjut? Lanjut. Bisa lanjut? Ibu Tini sehat? Ibu Tini sehat? Bisa mengikuti Ibu Tini? Ibu Tini hadirkah? Nah, kita lanjut teman-teman. Bisa? Masih bisa nggak nih? Lanjut Ustazah. Allah bisa. Baik. Yang khamis. Tamrin yang kelima. Kawin jumalan mufidatan bimal il faraghi fima yali. Susunlah jumlah yang sempurna dengan mengisi titik-titik itu ya, maksudnya di bawah ini. Berikut ini ya. Jadi susunlah jumlah kalimat sempurna dengan mengisi titik-titik ini dengan kata yang tepat. Jadi di situ ada titik-titik al-baiti mughlaqun. Nah, ini sudah diharokati, ini enak ini. Al-baiti mughlaqun. Al-baiti mughlaqun. Apa tadi mughlaqun? Terbuka. Terbuka apa tertutup? Tertutup. Jadi titik-titik al-baiti mughlaqun, rumahnya terkunci. Apanya yang terkunci ini berarti? Yang cocok. Pintu. Berarti apa nih? Al-babun. Babu apa al-babu?
Babu. Al-babul baiti. Bagaimana? Pakai Babul faal apa baiti. tidak? Tidak. 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 Babul baiti Bul baiti. mughlaqun. Jadi babul baiti mughlaqun. Babu ini sebagai apa? Sebagai mudhaf. Mudhaf. Al baiti sebagai Mudhof ilaih. mughlaqun sebagai apanya nih? Khobar. 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 Mubtada'nya mana? Babul baiti. Tidak babu baiti. Babul baiti. Nah, nomor dua siapa yang mau? Di ma'aina titik-titik sayyarati mobil itu. Apa tadi? Aina maftuhus sayyarati, di mana kuncinya mobil? Ya. Aina sebagai apa ini? Aina sebagai khobar muqaddam. Terus mubtada'nya mana? Mubtada'nya miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Berarti ini dia mubtada atau mubtada muakhar? Tolong dimatikan dulu. Berarti ya, Ustilis Mayanti. Iya, Miftahus sayyarati ini mubtada atau mubtada muakhar? mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Dalam bentuk apa ini mubtada muakharnya? Dalam bentuk mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilai. Ahsanti barakallahu fi. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3. Siapa yang belum? Umarifah? 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 Umarifah aina anti? Coba Uti Aulia Nur Aini? Anak ada Ustaz. Siapa ini? Umarifah bisa? Ya na'am Ustaz, insyaallah. Tafadhali. As-salis. Muhammadun Rasulullahi. Ya itu ada salawatnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Iya. Arti Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sebagai Rasulullah artinya apa? Utusan Allah. Utusan Allah. Nah, utusannya Allah. Muhammad sebagai apa? Muhammad sebagai mudhof, Bagaimana? Rasulullah Muhammad sebagai mudhof, Rasulullah sebagai mudhofun ilaih. Nah, Muhammad ini Betul. isim ma'rifah dari isim alam. Terletak di awal kalimat. Sebagai apa ini? Sebagai mubtada. Mubtada. Khabarnya yang mana ini berarti? Muhammad itu Kabarnya Rasul. utusannya Allah, kan gitu ya. Berarti Muhammad itu mubtadanya. Khabarnya? Iya, Ustazah, iya. Khobarnya Rasulullahi. Ya. Khabarnya Rasulullahi. Khabarnya ini dalam bentuk apa ini? Susunan apa ini? Susunan idhofa. Idhofa. Mudhafnya mana? Mudhofnya Muhammadun. Mudhafnya Muhammadun apa Rasulu nih? Oh, Rasul, Ustazah Rasul. Ya, Rasulu. Mudhaf ilaihnya? Rasulullahi. Ya, Rasulu mudhafnya. Allahi mudhaf ilaihnya. Ya, berarti Rasulullahi Enak. susunan mudhaf ilaih sebagai menduduki keadaan rafa sebagai khobar. Sebagai khobar. Iya, begitu. Barakallahu fiik, Umarifah. Baik, Pak. Ustazah.
Nomor 4, Arobi. Siapa coba nomor 4? Titik-titik, tabibu, tabibi, ba'idun. Itu jauh. Anak aja Ustazah, coba Ustazah ya. Ya, Ummu Salatin, tafadhali. Baitu ya Ustazah, kan jauh apa dekat ya? Ya, Baitu tobibi ba'idun. ya. Artinya? Rumah dokter itu jauh. Ya. Baik itu sebagai apa? Baitu sebagai mubtada. Atau bibi sebagai apa? Tobibi. Baitu tobibi sebagai mubtadanya Ustazah. Ya, baitunya dulu. Baitunya mudof, iya baitunya mudof. Atau bibi? Atau bibi mudof ilai. Ya, berarti baitu tabibi Sebagai mubtada. sebagai mubtada. Ba'idun Ba'idun sebagai khobar. sebagai khobarnya. Asanti barakallahu fiik. Nomor 5 siapa? Ummu Abid? Nah, Ustaz. Nah. Yang lain bisa dimatikan dulu mic-nya, Ummu Abid. Yang mana? Nomor 5. Nomor 5. Khadijatu bintu Hamidin. Nomor 5. Nomor 5 apa nih? Nomor 5. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya. Artinya? Al-Qur'an kitabnya Allah. Ya. Al-Quran itu kitabnya Allah. Al-Quran sebagai apa? Sebagai mubtada. Kitabu Susunan mudhaf ilai. Kitabu sebagai mudhaf. Allahi sebagai mudhaf ilai. Kedudukannya sebagai khobar. Afan, ini yang apa? Mic-nya bisa dimatikan? Barangkali anaknya masih rewel. Anak Ustaz yang... Oh, ini Ummu Abidnya. Iya, nah Ustaz. Lanjutkan dulu. Kita mulai tadi sebagai apa? Susunan mudhaf ilaih? Sebagai khobar. Ya, asanti barakallahu fiik. Semoga Allah beri kemudahan. Nah, selanjutnya nomor 6. Asadis. Hamidun. Siapa nih? Ummu Tara? Naam Ustazah. Apa tadi? Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Ya, artinya? Khadijah putrinya Hamidin. Putrinya Hamid. Ya. Khadijah sebagai apa? Khadijah sebagai mubtada. Bintu sebagai mudhof. Ya. Hamidin sebagai mudhof ilai. Nah. Bintu Khabarnya mana nih? Bintu Hamidin sebagai khobar. Iya, sebagai khobarnya. Asanti barakallahu fiik Mutara. Wafikum barakallah. Uti tadi bisa? Nomor 7. Ukti tadi. Ukti tadi. Coba Umata. Ukti tadi bisa? Ukti tadi. Umata coba. Umata. Yes, ada. Ini apa ada? Nomor 7. Iya. Saya titik-titik guru laki-laki itu. Saya siapanya guru laki-laki berarti?
Paman. Boleh. Boleh anak laki-lakinya atau pamannya. Mudarrisi. Bagaimana? Ada amu Atau mudarris. ibu turun. Bagaimana? Ada amu mudarris. Agak keras Ummu Ata? Paman tadi amu dan amu ya. Iya, aman amu. Ana amul mudarrisi. Amul? Mudarrisi. Iya, amul gitu ya. Amul mudarrisi. Ya, artinya Ana saya adalah pamannya Ibu. guru laki-laki itu. saya pamannya guru laki-laki itu. Nah, Ana sebagai apa? Ana sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Terus amu? Amu sebagai mudhof. Mm-mm. Al-mudarrisi sebagai mudhof ilaih. Ya, khobarnya mana? Khobarnya amul mudarrisi. Iya, amul mudarrisi. Nah, barakallahu fiik mata. Uti Nur Khalifah bisa? Nomor 8. Ustazah. Apa tadi? Yang ini apa Ustazah? Apa? Yang ujung itu. Talibi maksurun. Maksud ya. Siswa itu maksurun, patah. Apanya? Apanya yang patah? Pintu. Pena. Pena. Ya, boleh. Pena murid itu patah. Ya, bahasa Arabnya dulu. Oh ya, kolamun, Kolamun apa kolamu? kolamu, Mm-mm. kolamul atau libi maksurun. Sebentar, ini kolamul apa kolamut tolibi? Kolamut ada ini. Ya, Kolamut tolibi maksurun. artinya Penanya murid itu patah. penanya murid itu patah. Kolamu sebagai apa? Kolamu sebagai kolamu atau libi. Kolamu sebagai khobar Ustazah. Sebagai kabar, coba diperhatikan terjemahnya. Penanya siswa itu patah. Penanya siswa itu patah. Yang menjadi keterangan penjelas adalah patahnya. Patahnya. Berarti kolamu itu mudhof mm-mm. atau libi itu mudhof ilaih. Kolamu Kolamut tolibi sebagai mubtada. ya, maksurun Sebagai khobar. ya, begitu. Ahsanti barakallahu fiik Uti Nur Khalifah. 2 lagi. Coba 2 lagi. Ummu Habibah bisa? Ummu Habibah bisa tidak ini? Naam, insyaallah Ustazah. Ayo, atasi babu dukan. Bisa? Boleh. Boleh Ustazah. Boleh. Babul dukanu. Babul apa babut? Babul dukan. Babut dukani. Ya, babut dukani. Maftuhun. Ya, artinya? Pintu toko itu terbuka. Terbuka. Pintu babu sebagai apa? Sebagai mudhof. Adukani sebagai mudhof ilaih. Kedudukannya sebagai mubtada Ustazah. Ya, babut dukani sebagai mubtada. Maftuhun sebagai khobar. Sebagai khobar. Ahsanti barakallahu fiik Habibah. Fi barakallahu Ustazah. Yang terakhir nih, siapa nih? Uti Nuraini. Uti Nuraini sudah belum tadi? Sudah Ustazah. Uti Aulia Nuraini. Saya Ustazah Afwan. Korojal mudarisu Mana Pak Min ini? Afwan Min.
Kharajal mudarisu min titik-titik al-mudiri. Guru laki-laki itu keluar dari titik-titik kepala sekolah. Dari mana nih? dari kelas. Dari kelas. Coba berarti kelas apa kelas? Apa dari ruangan ya, Gurfatun? Dari rumah atau dari ruangan gitu aja ya yang sudah. Gurfatun. Min Ya. gurfatun mudaris. Bagaimana coba diulang? Kharajal mudarisu. Kharajal mudarisu min gurfatil mudir. Ya, min Gurfati dari ruangan mudir. ya. Min Minal gurfati- gurfati ya. Minal gurfati. Minal gurfati mudir. Ya, Afan, Minal tidak minal ya. Coba ini min baiti karena mudhaf nanti ini. min baiti mudir. Ya, min baitil. Min baitil mudir. Ya, min baitil mudiri. Mudiri. Ya, kharaja ini apa? Mudiri. Kharaja keluar. Ya, berarti kata kerja ini. Berarti apa ini? Kata kerja sebagai Kharaja ini apa? Isim apa fiil? Fiil ya. Fiil. Kalau ada fiil berarti kita cari apa nih? Kalau mutada kita cari khabar. Kalau fiil kita cari apa setelahnya? Fa'il ya. Ya, fa'il. Berarti al-mudarisi ini sebagai apanya? Al-mudarisin. Fa'ilnya mudarisi. Mudarisu. Mudarisu. Ya, mudarisu. Bukan mudarisi. Ya, Fa'ilnya, min apa? Min dari itu mudhof ya. Min? Min. Apa ini pelajaran yang keempat ini? Huruf jar. Mabni jar. atas sukun. Ya. Baiti? Baiti adalah mudhof ya. Sebelum sebagai mudhof dia sebagai apa dulu? Kan sebelumnya ini ada huruf jar, min. Maka baiti ini sebagai apanya? Isim majrur. Isim majrurnya karena huruf jar min. Ya, isim majrur karena huruf jar min. Kemudian al-mudir. Al-mudiri ini sebagai apa? Al-mudiri ini sebagai mudhof ilai. Mudhofnya mana? Mudhofnya tadi baiti. Ya, baiti. Jadi baiti ini ada dua kedudukan ya? Ya, baiti. Pertama dia sebagai kedudukan pertamanya dia sebagai isim majrur karena huruf jar min. Karena huruf jar min. Kedudukan keduanya dia sebagai mudhof. Mudhof. Nah, makanya itu tadi tidak boleh dibaca minal baiti, tapi min baiti. Min baiti mudir. Ya, baiti karena sebagai dia juga mudhof dan mudir sebagai mudhof ilai. Ahsanti, barakallahu fi uti aulia. Wafiq barakallahu ustazah. Alhamdulillah. Naam. Sebelum kita akhiri dari sesi ini pagi ini, ada yang ditanyakan? Adakah yang ditanyakan? Tidak ada? Insya Allah tidak, ustazah. Tidak. Ini mau dikasih tugas atau mau libur dulu tugasnya? Dikasih boleh. Tadi ustazah Kasih aja mau dikasih tugas ya? Nah, kasih tugas. Biar biar latihan. Ya. Tayyib. Tamrin ke-6. Sahih at-tarkibati at-taliyah. At-taliyata. Jadi ini sahih itu maksudnya benarkan, betulkan susunan berikut ini. Jadi di bawah ini itu susunannya masih salah. Al-qalamu at-talibi gitu ya. Jadi ini betulkan ke susunan mudhof ilai. Alnya hilang ya. Ya, harus bagaimana? Kalau mudhof harus bagaimana? Mudhof ilaih bagaimana? Jadi babu as-sayyaratu, babus sayyaratu. Nah, dilihat dari alnya, dari harokatnya. Bintu Hamidun.
Ar-Rasulullahu. Nah, dibetulkan. Ismul waladu. Ibnul mudarrisi. Ibnun itu ya, ibnun. Nah, dibetulkan ya. Dibetulkan susunan yang masih salah ini. Insya Allah mudah ini. Ya. Contohin satu, Ustazah. Contohin satu. Al-qalamu tolibi. Al-qalamu tolibi. Ini kan harusnya qalamut tolibi. Oh, Ya. Al-qalamunya ini harusnya tidak pakai al, tidak dilekati al. Karena dia sebagai apa? Sebagai mudof. Mudof. Tidak boleh ada alnya, tidak boleh makrifah. Dia harus kolamu gitu aja. Ya, jadi sambil diperhatikan susunan mudhaf ilaih, syaratnya mudhaf apa, syaratnya mudhaf ilaih apa, maka dilihat susunan yang masih salah ini, yang perlu dibenarkan yang mananya. Ini harokatnya juga salah Ustazah ya? Ada yang salah ya Ustazah ya? Ada. Iya ya. Berarti harokat sama itunya ya Ustazah, sama. Ya, pokoknya kita melihat panduan dari mudhafnya itu harus bagaimana. Kemarin syarat mudhaf apa? Syarat mudhaf ilaih, syarat mudhaf tidak boleh ada diawali al dan tidak boleh berakhiran tanwin. Mudhaf ilaih dia harus ma'rifah dan berakhiran jar. Ya, itu kan syaratnya. Jadi dibetulkan sesuai dengan kaidah syarat menjadi mudhaf dan syarat menjadi mudhaf ilaihnya, baik dari harokatnya maupun dari ma'rifah atau nakironya. Ya. Berarti tinggal 5 saja ini. Tinggal 5 saja seperti biasa. Kumpulkan setelah Antuna tulis di kitabnya atau di buku tulis. Tafadhali disetorkan lewat voice note. Ya. Nah, semoga Allah beri kemudahan. Ana ucapkan jazakumullahu khairan. Antuna masih istiqomah mempelajari bahasa Arab. Dan semoga mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan menjadi pemberat timbangan mizan kebaikan kita kelak. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa jazakumullahu khairan.